Bagaimana jika Anda duduk di depan laptop, layar dipenuhi dengan tab browser yang terbuka? Satu tab untuk email, satu untuk dokumen kerja, satu lagi untuk media sosial, dan tak lupa video YouTube yang terus berjalan di latar belakang. Anda merasa produktif, bagaimanapun juga, Anda sedang mengerjakan banyak hal sekaligus. Namun tiba-tiba Anda menyadari sesuatu. Meskipun telah menghabiskan berjam-jam, Anda tidak benar-benar menyelesaikan apapun. Email masih menumpuk, dokumen kerja masih setengah jadi, dan Anda bahkan tidak ingat apa yang baru saja Anda tonton di YouTube. Rasa lelah, frustrasi, dan kehampaan pun muncul. Inilah paradoks multitasking. Kita berpikir bahwa melakukan banyak hal sekaligus akan membuat kita lebih produktif, tetapi kenyataannya itu justru menguras fokus, energi, dan makna. Seperti yang dikatakan filsuf Blaise Pascal, semua masalah manusia berasal dari ketidakmampuan untuk duduk diam sendirian di sebuah ruangan. Namun, di dunia modern, kita tidak hanya kesulitan untuk duduk diam, kita bahkan tidak bisa benar-benar fokus pada satu hal saja. Lalu muncul pertanyaan yang mengganggu. Apakah multitasking benar-benar membuat kita lebih efektif? Ataukah ini hanyalah ilusi produktivitas yang justru merampas kebahagiaan dan kedamaian kita? Bagaimana jika alih-alih melakukan banyak hal sekaligus, kita justru perlu melakukan satu hal dengan penuh perhatian? Bagaimana jika kunci produktivitas sejati bukanlah multitasking, melainkan mindfulness, kehadiran penuh dalam momen ini? Namun, ini bukan pertanyaan sederhana. Multitasking telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Kita bangga bisa menjawab email sambil rapat, mengecek media sosial sambil menonton TV, atau bahkan merencanakan liburan sambil mengantar anak ke sekolah. Kita menganggap ini sebagai keterampilan yang harus dikuasai, tanda bahwa kita mampu mengikuti tuntutan zaman. Tetapi, apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran kita ketika kita mencoba melakukan banyak hal sekaligus? Menurut penelitian neuroscience, otak kita sebenarnya tidak dirancang untuk multitasking. Ketika kita berpikir bahwa kita sedang melakukan banyak hal sekaligus, yang sebenarnya terjadi adalah otak kita dengan cepat beralih dari satu tugas ke tugas lainnya. Setiap kali kita beralih tugas, ada biaya kognitif yang harus dibayar. Waktu dan energi yang terbuang untuk menyesuaikan diri dengan tugas baru. Yang kita lakukan hanyalah beralih tugas dengan cepat. Dan setiap peralihan itu menguras sumber daya mental kita. Namun, ini bukan hanya soal produktivitas. Ini juga tentang kualitas hidup. Ketika kita terus-menerus terdistraksi, kita kehilangan kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam momen ini. Kita tidak benar-benar mendengarkan orang yang berbicara kepada kita, tidak sungguh-sungguh menikmati makanan yang kita makan, dan tidak sepenuhnya merasakan kehidupan yang kita jalani. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Eckhart Tolle, kehidupan adalah saat ini. Tidak ada momen lain selain ini. Tetapi bagaimana kita bisa hidup sepenuhnya jika kita terus-menerus terpecah antara masa lalu, masa depan, dan berbagai tugas yang menuntut perhatian kita? Inilah mengapa mindfulness menjadi begitu penting. Mindfulness bukan sekadar meditasi atau praktik spiritual. Ini adalah tentang hadir sepenuhnya dalam momen ini, dengan penuh perhatian dan kesadaran. Ini berarti melakukan satu hal pada satu waktu dan melakukannya dengan sepenuh hati. Namun di dunia yang terus mendorong kita untuk melakukan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat, mindfulness terasa seperti tindakan pemberontakan. Ini adalah pilihan untuk melawan arus, menolak distraksi, dan menghargai momen ini. Tapi kita bisa memulai. Bagaimana kita bisa beralih dari multitasking yang melelahkan ke mindfulness yang membebaskan? Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan antara tuntutan dunia modern dan kebutuhan kita untuk hadir sepenuhnya dalam hidup kita. Multitasking bukan sekadar kebiasaan buruk yang kita pelajari dari lingkungan. Ini adalah gejala dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang berakar pada psikologi, filsafat, dan tekanan sosial yang membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Untuk memahami mengapa kita begitu terjebak dalam multitasking, kita perlu menggali lebih dalam ke dalam kekuatan-kekuatan yang mendorong perilaku ini. Pertama-tama, mari kita lihat dari sudut pandang psikologi. Menurut teori psikologi kognitif, otak manusia memiliki kapasitas terbatas untuk memproses informasi. Ketika kita mencoba melakukan banyak hal sekaligus, kita sebenarnya membebani sistem kognitif kita, yang mengakibatkan penurunan kualitas dan efisiensi.
Seperti yang dijelaskan oleh psikolog Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking Fast and Slow, otak kita memiliki dua sistem pemrosesan. Sistem satu yang cepat, otomatis, dan emosional. Dan sistem dua yang lambat, logis, dan membutuhkan usaha. Multitasking memaksa kita untuk terus-menerus beralih antara kedua sistem ini, yang menguras energi mental dan buat kita merasa lelah. Tapi, mengapa kita terus melakukannya? Salah satu alasan utamanya adalah ilusi produktivitas. Kita merasa bahwa dengan melakukan banyak hal sekaligus, kita bisa mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Kita terjebak dalam siklus kesibukan yang tak berujung, tanpa menyadari bahwa multitasking justru membuat kita kurang produktif. Lalu, ada faktor sosial. Di dunia modern, kesibukan sering dianggap sebagai tanda kesuksesan. Kita bangga bisa menjawab email di tengah malam, mengikuti rapat sambil menyelesaikan laporan, atau bahkan berpikir tentang pekerjaan saat sedang berlibur. Seperti yang dikatakan oleh sosiolog Hartmut Rosa, kita hidup dalam masyarakat yang didorong oleh akselerasi sosial, kecepatan yang terus meningkat dalam semua aspek kehidupan. Kita merasa harus selalu terhubung, selalu produktif, dan selalu siap untuk merespons tuntutan yang datang dari segala arah. Tapi, ini bukan hanya tentang tekanan eksternal. Ini juga tentang ketakutan internal. Banyak dari kita menggunakan kesibukan sebagai cara untuk menghindari diri sendiri. Ketika kita terus-menerus terdistraksi, kita tidak perlu menghadapi pikiran dan emosi yang mungkin tidak nyaman atau menyakitkan. Dengan terus-menerus multitasking, kita menghindari proses introspeksi yang penting untuk pertumbuhan pribadi. Dan yang paling mendasar, ada faktor filosofis. Multitasking mencerminkan cara kita memandang waktu dan keberadaan. Dalam filsafat eksistensialis, waktu bukanlah sekadar urutan peristiwa. Ini adalah pengalaman subjektif yang membentuk identitas kita. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Martin Heidegger, kita tidak hidup dalam waktu, kita adalah waktu. Tapi, ketika kita terus-menerus terdistraksi, kita kehilangan kemampuan untuk mengalami waktu secara mendalam. Kita terjebak dalam waktu kosong, waktu yang diisi dengan aktivitas, tapi kosong dari makna. Inilah mengapa multitasking bukan hanya masalah produktivitas, ini adalah masalah eksistensial. Ini mencerminkan ketidakmampuan kita untuk hadir sepenuhnya dalam hidup kita. Tapi ini bukanlah akhir dari cerita. Multitasking hanyalah gejala dari masalah yang lebih besar. Masalah yang berakar pada cara kita memandang diri sendiri, waktu, dan keberadaan. Dan untuk mengatasi masalah ini, kita perlu melakukan lebih dari sekadar mengubah kebiasaan. Kita perlu mengubah cara kita berpikir dan merasakan. Multitasking mungkin terlihat seperti solusi cepat untuk tuntutan hidup modern, tetapi dampaknya jauh lebih dalam dan lebih merusak daripada yang kita sadari. Ini bukan hanya tentang kehilangan fokus atau merasa lelah. Ini tentang bagaimana kebiasaan ini secara diam-diam membentuk cara kita berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan dunia. Dan yang paling mengkhawatirkan, ini memengaruhi tidak hanya diri kita sendiri, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Pertama-tama, mari kita lihat dampaknya pada otak kita. Menurut peneliti neuroscience, multitasking kronis dapat mengubah struktur dan fungsi otak. Ketika kita terus-menerus beralih tugas, otak kita menjadi terbiasa dengan pola ini, yang mengakibatkan penurunan kemampuan untuk fokus secara mendalam. Seperti yang diungkapkan oleh ahli saraf Daniel Levitin, multitasking membuat otak kita kelelahan dan mengurangi efisiensi kognitif. Ini berarti kita tidak hanya menjadi kurang produktif, kita juga menjadi kurang kreatif, kurang mampu memecahkan masalah, dan kurang mampu belajar hal-hal baru. Tapi dampaknya tidak berhenti di situ. Multitasking juga memengaruhi emosi dan kesejahteraan mental kita. Ketika kita terus-menerus terdistraksi, kita kehilangan kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam momen ini. Kita menjadi terputus dari pengalaman kita sendiri. Kita tidak benar-benar merasakan kebahagiaan, kesedihan, atau bahkan kelelahan. Tapi, bagaimana kita bisa terlibat penuh jika kita terus-menerus terpecah antara berbagai tugas? Lalu, ada dampaknya pada hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita multitasking saat berbicara dengan seseorang, misalnya mengecek ponsel sambil mengobrol, kita mengirim pesan bahwa mereka tidak penting. Ini bukan hanya masalah kesopanan, ini adalah masalah koneksi manusia. Seperti yang diingatkan oleh psikolog Sherry Turkle,
Kita sedang kehilangan seni percakapan, dan dengan itu kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar memahami satu sama lain. Dan dalam dunia yang semakin terfragmentasi, ini adalah kerugian yang besar. Tapi, yang paling mengkhawatirkan adalah dampaknya pada masyarakat secara keseluruhan. Ketika setiap individu kehilangan kemampuan untuk fokus dan hadir sepenuhnya, masyarakat secara keseluruhan menjadi terfragmentasi. Kita hidup dalam gelembung-gelembung informasi, di mana setiap orang hanya mendengar apa yang ingin mereka dengar. Ini menciptakan polarisasi, ketidakpercayaan, dan konflik. Dan dalam dunia yang penuh distraksi, kita semakin sulit untuk membuat pilihan yang sadar dan bertanggung jawab. Dan yang paling mendasar, ada dampaknya pada makna hidup kita. Ketika kita terus-menerus sibuk, kita kehilangan kemampuan untuk merenung tentang arti hidup. Inilah mengapa multitasking bukan hanya masalah individu. Ini adalah masalah eksistensial yang memengaruhi kita semua. Ini mencerminkan ketidakmampuan kita untuk hadir sepenuhnya dalam hidup, untuk terhubung dengan orang lain, dan untuk menemukan makna yang mendalam. Tapi ini bukanlah akhir dari cerita. Ada cara untuk keluar dari lingkaran ini. Cara untuk menemukan kembali fokus, koneksi, dan makna. Dan itu dimulai dengan mindfulness. Di tengah dunia yang terus-menerus mendorong kita untuk melakukan lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat, ada sebuah tindakan yang bisa dianggap sebagai pemberontakan. Memilih untuk fokus. Ini bukan sekadar tentang mengerjakan satu tugas pada satu waktu. Ini adalah tentang menolak distraksi, menghadapi diri sendiri, dan menemukan kembali makna dalam hidup kita. Tapi, bagaimana kita bisa memulai pemberontakan ini? Bagaimana kita bisa beralih dari multitasking yang melelahkan ke mindfulness yang membebaskan? Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa mindfulness bukanlah tentang menjadi sempurna atau mencapai keadaan pikiran yang ideal. Ini adalah tentang hadir sepenuhnya dalam momen ini, dengan penuh perhatian dan kesadaran. Seperti yang dikatakan oleh guru mindfulness Jon Kabat-Zinn, mindfulness adalah tentang memperhatikan dengan sengaja pada momen ini tanpa penghakiman. Dengan kata lain, ini adalah tentang menerima apa yang terjadi di sini dan sekarang, tanpa mencoba mengubahnya atau melarikan diri darinya. Tapi, memulai praktik mindfulness bisa terasa menakutkan. Bagaimana kita bisa fokus ketika pikiran kita terus-menerus bergejolak? Bagaimana kita bisa menghadapi emosi dan pikiran yang mungkin telah lama kita tekan? Inilah mengapa mindfulness sering dianggap sebagai praktik yang sulit. Jadi, langkah pertama adalah menciptakan ruang untuk fokus. Ini tidak harus lama. Mulailah dengan 5 menit sehari. Carilah tempat yang tenang, di mana Anda tidak akan terganggu. Duduklah dengan nyaman, tutup mata Anda, dan fokus pada napas. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuh Anda. Jika pikiran Anda mulai mengembara, jangan melawannya. Cukup sadari dan kembalikan fokus Anda pada napas. Tapi, mindfulness bukan hanya tentang duduk diam. Ini juga tentang membawa kesadaran ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti melatih diri untuk memperhatikan apa yang terjadi di sekitar Anda. Rasakan sentuhan angin di kulit Anda, dengarkan suara burung berkicau, atau perhatikan rasa dan tekstur makanan yang Anda makan. Tentu saja ini tidak mudah. Pikiran kita telah terbiasa dengan distraksi, dan melatih mindfulness membutuhkan waktu dan kesabaran. Setiap momen adalah kesempatan untuk melatih mindfulness, untuk menghadapi diri sendiri, dan untuk menemukan keheningan. Lalu, ada tantangan eksternal. Bagaimana kita bisa menemukan waktu untuk mindfulness dalam kehidupan yang sibuk? Bagaimana kita bisa menolak godaan untuk terus-menerus memeriksa ponsel atau menonton TV? Disinilah pentingnya menetapkan batasan. Tapi, yang paling penting, kita perlu mengubah cara kita memandang fokus. Fokus bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan. Ini adalah sesuatu yang harus dipupuk. Inilah yang membuat mindfulness begitu revolusioner. Ini bukan hanya tentang relaksasi atau kesehatan mental, ini adalah tentang mengambil kembali kendali atas hidup kita. Ini adalah tentang menolak distraksi, menghadapi diri sendiri, dan menemukan makna yang lebih dalam. Dan mindfulness bisa membantu kita menemukan alasan itu. Tapi, ini bukanlah perjalanan yang mudah. Akan ada saat-saat di mana kita merasa tidak nyaman, di mana kita dihadapkan pada emosi dan pikiran yang sulit. Dengan menghadapi ketakutan dan kecemasan kita bisa menemukan kedamaian yang sejati. Jadi bagaimana kita bisa memulai pemberontakan ini?
bagaimana kita bisa menemukan fokus dalam dunia yang penuh distraksi. Yang paling penting, bagaimana kita memindfulness ini untuk menemukan diri kita sendiri, hubungan kita dengan orang lain, dan makna hidup kita. Setelah menjelajahi labirin multitasking, menghadapi ketakutan akan distraksi, dan memulai pemberontakan dengan mindfulness, kita akhirnya tiba pada sebuah realisasi yang mendalam. Fokus bukanlah sekadar alat untuk produktivitas. Ini adalah jalan menuju kebenaran yang lebih besar. Ini bukan tentang menyelesaikan lebih banyak tugas atau mencapai lebih banyak tujuan. Ini tentang menemukan kembali esensi dari siapa kita sebenarnya. Bayangkan ini, Anda sedang duduk dalam keheningan, fokus pada napas, ketika tiba-tiba Anda menyadari sesuatu yang luar biasa. Semua kebisingan, pikiran yang bergejolak, emosi yang mengganggu, dan tuntutan eksternal mulai mereda. Di tengah keheningan ini, Anda merasakan sesuatu yang jarang Anda rasakan. Kehadiran sejati. Anda tidak lagi terjebak dalam masa lalu atau cemas tentang masa depan. Anda benar-benar ada di sini, saat ini. Inilah kekuatan mindfulness yang sebenarnya. Ini bukan hanya tentang mengurangi stres atau meningkatkan fokus, ini tentang mengalami realitas secara langsung, tanpa filter atau distraksi. Dan dalam mindfulness kita menemukan kehadiran ini. Tapi realisasi ini tidak berhenti di sini. Ketika kita terus berlatih mindfulness, kita mulai melihat pola-pola dalam pikiran dan emosi kita. Kita menyadari bahwa banyak dari apa yang kita anggap sebagai diri sebenarnya adalah konstruksi, pikiran, keyakinan, dan identitas yang kita bangun sepanjang hidup kita. Dalam mindfulness, kita mulai memahami kebenaran ini. Ini adalah paradoks yang luar biasa. Dengan menghadapi keheningan, kita justru menemukan kebebasan. Kita menyadari bahwa kita bukanlah budak dari pikiran atau emosi kita. Kita memiliki pilihan untuk bereaksi secara otomatis atau untuk merespons dengan kesadaran. Tapi, realisasi terbesar datang ketika kita memahami bahwa mindfulness bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar diri kita. Ini adalah bagian alami dari siapa kita. Ketika kita berhenti mencari distraksi, kita menemukan bahwa mindfulness selalu ada di dalam diri kita, seperti langit biru yang selalu ada di balik awan. Inilah mengapa mindfulness bukan hanya untuk orang spiritual. Ini adalah praktik universal yang bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja. Ini bukan tentang menjadi lebih baik atau lebih suci. Ini tentang menjadi lebih manusiawi. Seperti yang dikatakan oleh psikolog Carl Rogers, ketika saya menerima diri saya apa adanya, maka saya bisa berubah. Dan mindfulness adalah alat untuk menerima diri kita sepenuhnya, dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Tapi, realisasi ini tidak berhenti pada level individu. Ketika kita menemukan mindfulness dalam diri sendiri, kita juga mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita menyadari bahwa banyak dari masalah dunia, konflik, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan berakar pada ketidakmampuan kita untuk hadir dan mendengarkan. Dalam mindfulness, kita menemukan kemampuan untuk benar-benar bertemu dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan dunia di sekitar kita. Jadi, apa arti semua ini bagi kita? Bagaimana kita bisa membawa realisasi ini ke dalam kehidupan sehari-hari? Pertama-tama, kita perlu mengintegrasikan mindfulness ke dalam rutinitas kita. Ini tidak harus lama, 5 menit sehari sudah cukup untuk memulai. Tapi yang lebih penting, kita perlu membawa kesadaran ini ke dalam setiap momen. Saat kita berbicara dengan orang lain, saat kita bekerja, atau bahkan saat kita bersantai. Kedua, kita perlu mengubah cara kita memandang distraksi. Alih-alih melihatnya sebagai musuh, kita bisa melihatnya sebagai guru. Setiap kali kita tergoda untuk memeriksa ponsel atau menonton TV, kita bisa menggunakan momen ini sebagai pengingat untuk kembali ke mindfulness. Yang paling penting, kita perlu mengingat bahwa mindfulness bukanlah tentang mencapai sesuatu. Ini tentang mengalami apa yang sudah ada, keheningan, kehadiran, dan kebenaran. Dalam mindfulness, kita menemukan kebenaran ini. Jadi, di akhir perjalanan ini, kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Apakah kita akan terus terjebak dalam distraksi, atau apakah kita akan memilih untuk menghadapi keheningan? Apakah kita akan terus lari dari diri sendiri, atau apakah kita akan berani untuk hadir sepenuhnya? Pilihan ini tidak hanya menentukan kualitas hidup kita, tapi juga kemanusiaan kita. Dan dalam mindfulness, kita menemukan realitas ini, bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat,
bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.